Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Redar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 20. Cerita dimulai di tempat yang berbeda. Dengan tatapan mata yang tajam, Jang pun memberikan sebuah perintah kepada anggotanya untuk membawa Charyon ke hadapannya, meskipun dengan cara yang paksa. Mendengar perintah itu, ia pun begitu heran. Lalu ia berkata, "Wahai tuan muda, apakah yang kau maksud adalah kalau kau memberikan sebuah perintah untuk menculik putri kedua dari keluarga pedang kebenaran?" Diketahui kalau pria itu bernama Chungso dan dia adalah seorang penjaga yang paling ia percaya. Lalu ia pun kembali berkata, "Apakah mungkin kalau kau ingin membunuhnya?" Jang pun berkata, "Bagiku tidak akan cukup apabila hanya membunuhnya saja. Tetapi aku akan memastikan kalau dia akan merasakan rasa sakit yang bahkan lebih sakit daripada kematian." Namun tiba-tiba saja mereka berdua sangatlah terkejut ketika melihat Daisan yang telah masuk ke dalam ruangan mereka. Di saat itu Jang pun bertanya apa yang dilakukan oleh ayahnya sampai-sampai ia datang dengan cara tergesa-gesa seperti itu. Tanpa basa-basi sedikit pun Daisan mengatakan kalau di malam itu ia akan menyingkirkan seluruh keluarga pedang kebenaran sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan hidup. Terlihat Jang langsung terdiam ketika mendengar ayahnya yang melanjutkan kata-katanya. "Dengarkan aku baik-baik, kita akan menunjukkan kepada para bajingan itu apa yang akan terjadi apabila mereka berani macam-macam dengan keluarga kita." Kemudian Daisan pun meminta kepada Chungso untuk bergabung bersama pasukannya karena dia sangat membutuhkan seorang seniman bela diri yang sangat hebat untuk menghancurkan keluarga pedang kebenaran. Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada Jang kalau ini adalah situasi yang sangat sempurna untuk melaksanakan sebuah misi yang telah diberikan kepadanya. Di saat itu Chungso mengisyaratkan kalau dia akan membawa Charyon ke hadapannya setelah ia kembali dari pembantaian keluarga kebenaran. Cerita berpindah ketika hari sudah semakin malam. Terlihat kediaman keluarga pedang kebenaran telah menjadi begitu sunyi setelah semua orang yang ada di sana telah tertidur dengan begitu lelap. Namun di dalam salah satu ruangan terlihat Charyon sangatlah terkejut ketika ia merasakan sesuatu yang sangat berbeda telah terbawa oleh angin. Seketika itu juga ia pun langsung bangkit dari tempat tidurnya karena ia menyadari kalau itu tidak lain adalah hawa membunuh yang begitu kuat. Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada setiap sudut ruangan untuk memastikan situasinya apakah orang yang menyebarkan hawa membunuh itu telah berada di sekitarnya. Karena Charyon merasakan kalau situasinya sangatlah berbahaya, ia pun langsung mengambil bilah pedangnya yang berada tepat di sampingnya. Sambil berlari meninggalkan ruangannya, ia bergumam, "Entah kenapa, tiba-tiba saja aku merasakan hawa membunuh yang begitu kuat. Bahkan yang aku rasakan ada puluhan orang yang telah mengepung kediaman keluarga kami." Benar saja, di saat itu ada begitu banyak orang-orang yang mengepung kediaman keluarga pedang kebenaran. Entah itu pada gerbang utama ataupun atap bangunan dan bahkan pada setiap tempat yang mereka yakini kalau itu adalah sebuah jalan untuk melarikan diri. Di saat itu Charyon berencana untuk memberitahu keluarganya kalau mereka di saat ini telah mengalami situasi yang sangat berbahaya. Akan tetapi Charyon sangatlah terkejut ketika seseorang yang berjubah hitam langsung melompat ke arahnya sembari melancarkan sebuah serangan dengan menusukkan bilah pedangnya. Namun dengan sangat cepat Charyon langsung memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan dadakan itu. Kemudian ia pun langsung menarik bilah pedangnya untuk melancarkan serangan balik kepada orang itu sehingga bilah pedangnya telah memotong leher orang itu. Sontak orang itu sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka kalau dia akan mati dengan cara yang sangat memalukan seperti itu. Setelah kesadarannya telah menghilang sepenuhnya, ia pun langsung tersungkur ke atas lantai dengan darah yang bersimbah di lehernya. Terlihat kalau Charyon merasakan kalau tangannya telah bergetar setelah membunuh penyusup itu. Lalu ia pun memejamkan kedua matanya untuk meyakinkan dirinya sendiri kalau dia sama sekali tidak perlu merasa bersalah setelah membunuh orang lain. Charyon berpikir kalau dia harus melakukan itu untuk melindungi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Kemudian ia pun langsung berlari menuju pada ruangan utama tepat di mana ayahnya dan juga ibunya beristirahat.
Di tempat yang berbeda, terlihat Jeok masih bersantai sembari menikmati taburan indahnya bintang-bintang di malam itu. Akan tetapi Jeok begitu heran saat melihat Muyong yang berlari ke arahnya sembari mengatakan kalau mereka telah mendapatkan sebuah berita buruk. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Muyong kembali berkata, "Wahai Tuan Muda, orang-orang yang kita sewa untuk mengawasi kediaman keluarga pedang kebenaran baru saja melaporkan kalau ada puluhan orang yang sangat mencurigakan telah mengepung sekte mereka." Sontak Jeok sangatlah terkejut, matanya terbelalak karena ia sama sekali tidak menyangka kalau Charyeon bersama keluarganya telah mengalami situasi yang berbahaya, dan itu sama seperti yang dirasakan oleh firasatnya. Cerita kembali berpindah. Terlihat kediaman keluarga pedang kebenaran telah dilahap oleh kobaran api yang begitu dahsyat setelah penyerangan yang dilakukan oleh keluarga Jiangxi. Namun di saat itu Charyeon telah berhasil mengalahkan sebagian besar dari pasukan musuh yang menyerang kediamannya meskipun hanya seorang diri. Bahkan Charyeon mampu membunuh 2 orang sekaligus dalam satu kali serangannya, sehingga membuat kedua orang itu langsung mati seketika dengan leher yang terkoyak. Di saat itu, dari tatapan kedua matanya sangat jelas terlihat kalau Charyeon sama sekali tidak merasa takut meskipun yang ia hadapi adalah para seniman bela diri kelas 1 dengan jumlah yang cukup banyak. Pada sisi yang lain, Chungso langsung memerintahkan kepada semua pasukannya untuk mengepung pergerakan Charyeon dan juga keluarganya dari berbagai macam arah sehingga membuatnya langsung terpojok dan sama sekali tidak bisa melarikan diri. Chungso berkata, "Aku tidak menduga kalau kau memiliki kemampuan seni berpedang yang cukup hebat meskipun usiamu sangatlah muda. Bahkan kau juga telah berhasil membunuh sebagian besar dari pasukan elit kami yang sangat berpengalaman di medan perang." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, pantas saja Tuan Muda sangat suka kepadanya, sampai-sampai ia tidak bisa berpaling kepada wanita yang lainnya. Selain wajahnya yang begitu cantik, dia juga memiliki bentuk tubuh yang sangat sempurna, sehingga aku tidak bisa memalingkan pandanganku darinya. Lalu Chungso kembali berkata, "Meskipun kemampuanmu sangatlah hebat, akan tetapi aku sangat yakin kalau kau saat ini sangatlah kelelahan. Lihatlah di sekitarmu, mereka telah terluka dengan cukup parah setelah bertarung melawan kami. Jadi, apakah kau bisa bertahan hanya seorang diri untuk menyelamatkan mereka semua dalam kondisi yang seperti itu?" Mendengar ocehannya, Charyeon bergumam, "Ayahku sudah terluka dengan cukup parah dan sekarang hanya aku yang bisa bertarung untuk melindungi keluargaku. Jadi, apapun yang terjadi, aku harus bertahan dengan sebisaku." Chungso berkata, "Dengarkan aku baik-baik, jika kau menyerah kepada kami, maka aku akan mengampuni kalian semua dan membiarkan keluargamu untuk hidup lebih lama." Bukannya merasa takut, akan tetapi di saat itu ia merasakan kalau dia telah mendengar suara Jeok yang bergema di kepalanya. Di dalam kepalanya, Jeok berkata, "Apakah kau bodoh sampai-sampai kau akan percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh bajingan itu?" Charyeon bergumam, "Apa yang harus aku lakukan karena yang aku rasakan kalau aku begitu lelah sampai-sampai aku tidak sanggup untuk berdiri lebih lama lagi. Akan tetapi aku sama sekali tidak boleh selalu bergantung kepada Jeok karena itu akan menghambat perkembanganku. Meskipun aku begitu lelah dan juga kehabisan banyak tenaga, namun aku harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghadapinya karena ini adalah masalah keluargaku." Namun ketika Charyeon sedang lengah, terlihat salah satu dari mereka langsung melancarkan sebuah serangan untuk menekan pergerakan Charyeon. Akan tetapi meskipun Charyeon masih mampu untuk menghalaunya, namun hal itu hanyalah sia-sia. Bahkan ia sangatlah terkejut ketika bilah pedangnya telah terlepas dari genggamannya. Kemudian orang itu langsung melompat melewati Charyeon ketika Chungso yang memberikan sebuah perintah untuk membunuh keluarga Charyeon di saat itu juga. Terlihat ibunya hanya bisa pasrah dan memeluk tubuh Suryun setelah orang itu yang melancarkan sebuah serangan yang tertuju kepadanya. Seketika itu juga, Charyeon langsung menggunakan salah satu dari tangannya untuk menghentikan pergerakan serangan orang itu yang tertuju kepada ibunya. Charyeon sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan tangannya meskipun ia menyadari akan resikonya. Sontak orang itu sangatlah terkejut. Ia berkata, "Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dia mampu menghadang tajamnya pedang ini hanya dengan tangan kosong." Di saat itu, Charyeon telah menggunakan sarung tangan transparan yang telah diberikan oleh Jeok kepadanya. Dan itu adalah sebuah sarung tangan yang sangat luar biasa yang dulunya pernah digunakan oleh seseorang yang disebut sebagai Winguts. Akan tetapi tiba-tiba saja Charyeon merasakan kalau tubuhnya telah merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa, sampai-sampai ia pun langsung memuntahkan banyak darah.
Dengan lirihnya ia bergumam, "Tubuhku sama sekali tidak mau bergerak lagi karena yang aku rasakan kalau kekuatanku telah terkuras sampai habis." Di saat itu ia teringat ketika Jiok yang memasangkan sarung tangan itu di tangannya. Jiok berkata, "Dengan menggunakan sarung ini kau akan bisa menahan ki pedang hanya dengan tangan kosong. Akan tetapi karena energi internalmu masihlah lemah, maka kau akan mengalami luka dalam yang sangat fatal apabila kau hanya menggunakan tangan kosong." Ketika orang itu ingin menebaskan bilah pedangnya untuk yang kedua kalinya, dengan pasrahnya ia bergumam, "Kalau saja aku memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari ini, apakah mungkin kalau aku akan bisa melindungi keluargaku?" Pada sisi yang lain, ibunya hanya bisa berteriak ketika melihat anaknya dalam situasi yang sangat berbahaya, yang mana hal itu mungkin saja akan membunuhnya. Namun tiba-tiba saja terlihat bayangan seekor naga yang sangat besar telah bergerak dengan sangat hebat untuk menyambar orang itu yang berada tepat di belakangnya. Terlihat orang itu langsung terdiam ketika ia merasakan hawa membunuh yang sangat mengerikan telah bergerak ke arahnya. Seketika itu juga orang itu langsung terlempar ke arah samping setelah sesuatu yang sama sekali tidak terduga telah menghantam dan juga menghancurkan kepalanya. Bahkan saking kuatnya serangan itu sampai-sampai ia sama sekali tidak sanggup untuk menahannya, sehingga ia pun langsung terlempar dan menghantam tembok batu yang ada di sekitarnya. Sontak Charyeon sangatlah terkejut, matanya terbelalak ketika melihat sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi tepat di depan kedua matanya. Benar saja, orang itu langsung mati seketika ketika kepalanya yang telah remuk setelah terkena serangan dadakan itu. Terlihat semua orang yang ada di sana langsung melemparkan pandangan mereka ke arah lain setelah menyadari akan kehadiran seseorang yang sama sekali tidak dapat diketahui dari mana datangnya orang itu. Ternyata orang yang melancarkan sebuah serangan yang sangat mengerikan yang mampu menciptakan sebuah ilusi sambaran naga itu adalah Jiok. Di saat itu tangannya telah berlumuran dengan darah setelah menghancurkan kepala orang itu. Melihat kedatangan Jiok, Charyeon pun hanya terdiam karena ia sama sekali tidak menyangka kalau nyawanya sekali lagi telah diselamatkan oleh Jiok. Kemudian Jiok pun menanyakan kepada Charyeon apakah dia baik-baik saja. Dengan lirihnya Charyeon pun mengatakan kalau dia baik-baik saja. Namun meskipun dia telah mengatakan itu, akan tetapi tetap saja yang ia rasakan kalau rasa sakit dan juga keputusasaan yang ia alami sangatlah luar biasa. Menyadari akan hal itu, terlihat Jiok pun langsung melemparkan pandangannya kepada mereka. Di saat itu, ia begitu marah karena mereka telah berani melukai Charyeon dan juga keluarganya dengan cara yang seperti itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.